Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung dalam Vikon kali ini. Baik, sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya sharing, yang akan saya bagi, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Syahda Puspita Husada. Saya mengajar di SDN 28 Rawang Timur, Kecamatan Padang Selatan. Baik Bapak Ibu sekalian, eee, kenapa saya menyampaikan, eee, materi ini, sebetulnya saya juga bukan ahlinya dalam materi ini, hanya saja, bagi saya ilmu yang sedikit itu akan lebih banyak ketika kita membaginya. Itulah, keajaiban dari ilmu itu ya, Bu. Kemudian Bapak Ibu, bahwa materi ini saya dapatkan secara tidak sengaja, ketika itu saya sedang mengikuti upacara, di lapangan setelah upacara saya bertemu dengan ibu hebat, ibu guru hebat, seorang penulis. Dia, baru saja melaunching buku, isi bukunya itu tentang TTS. Saya pikir, wah, ini suatu yang, apa ya, tidak biasa begitu. Karena biasanya kan yang namanya ibu-ibu ini kan dengan kesibukannya pasti akan sulit, untuk membagi waktu, meluangkan waktu untuk sekedar membuat kotak-kotak, mengisi TTS gitu kan. Tetapi kemudian saya bertanya gini, "Bu, gimana nih, membuat TTS-nya kok bisa cepat?" Karena waktu itu kami diberi waktu 1 bulan untuk menyelesaikan sebuah buku, kok bisa cepat? Sedangkan membuat kotak-kotak TTS ini kan banyak sekali. Ternyata justru ini yang paling mudah dan kami sangat cepat mengerjakannya. Kenapa? Karena ada aplikasi. Aplikasi ini sangat membantu. Aplikasi ini namanya Puzzle Maker katanya. Oh, apa itu, Bu? Puzzle Maker ini sebenarnya bukan aplikasi yang harus diinstal di PC atau di laptop. Kita cukup searching aja, googling aja, dapat nanti Puzzle Maker, kemudian kita tinggal menggunakannya. Jadi tidak sulit, karena itu mudah dan cepat. Oh, itu sendiri. Kenapa sih kita menggunakan puzzle? Apa sih bagusnya? Jadi puzzle ini sendiri punya nilai edukasi. Nah, umumnya fungsi edukasi permainan puzzle ini yang pertama, melatih konsentrasi, ketelitian, dan kesabaran. Kemudian melatih koordinasi mata dengan tangan, melatih logika, memperkuat daya ingat, mengenalkan anak pada konsep hubungan. Dengan memilih gambar atau bentuk dapat melatih berpikir matematis atau menggunakan otak kiri. Nah, kalau pada TTS sendiri, ini rasanya paling menonjol ini adalah melatih logika, kemudian konsentrasi pasti ya. Yang lebih saya tekankan untuk saya ingin mempelajari dan eee, memberikannya kepada anak itu, karena sepertinya akan memperkuat daya ingat anak. Jadi biasanya anak itu belajar, dapat lalu hilang gitu kan. Nah, saya harapkan dengan menggunakan puzzle ini, daya ingatnya akan lebih kuat karena ada nilai hiburan di dalamnya, ada tantangan di dalamnya. Kemudian mengenalkan anak pada konsep hubungan. Nah, terdapat 5 jenis puzzle menurut Hatfield dalam Rahmanelli tahun 2008 halaman 30. Yang pertama, spelling puzzle. Spelling puzzle ini adalah puzzle yang terdiri dari huruf-huruf acak untuk dijodohkan, membentuk kata yang benar sesuai dengan pertanyaan atau pernyataan yang ada.
Jadi seperti, membuat kata gitu ya berdasarkan huruf-huruf, tetapi di sini huruf-hurufnya diacak. Kemudian ada jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle ini berupa beberapa pertanyaan atau pernyataan untuk dijawab, kemudian dari jawaban ini diambil huruf-huruf pertama untuk dirangkai menjadi sebuah kata yang merupakan jawaban pertanyaan yang paling akhir. Ini bertumpuk nih ya. Yang ketiga ada the thing puzzle. Puzzle ini berupa deskripsi kalimat-kalimat yang berhubungan dengan gambar-gambar benda untuk dijodohkan. Pada akhirnya, setiap deskripsi kalimat akan berjodoh pada gambar yang telah disediakan secara acak. Yang keempat, ada the letters, read lines, puzzle. Read, 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 readness puzzle ya, the letter readness puzzle. Apa sih ini? The letters readness puzzle adalah puzzle yang berupa gambar-gambar disertai dengan huruf-huruf nama gambar tersebut, tetapi huruf itu belum lengkap. Nah, huruf yang belum lengkap itulah dilengkapi oleh pengisi puzzle. Nah, yang kelima inilah yang saya maksudkan adalah TTS, yaitu crossword puzzle. Crossword puzzle ini adalah puzzle yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan cara memasukkan jawaban, baik itu berupa huruf ataupun angka, ke dalam kotak-kotak yang tersedia baik secara horizontal maupun vertikal. Puzzle ini sering disebut dengan permainan teka-teki silang atau TTS. Nah, membuat puzzle itu mudah dengan puzzle maker. Itu kata teman saya yang tadi itu. Nah, caranya seperti ini. Kita buka Google, kemudian kita masukkan kata dalam kolom pencarian puzzle maker, akan keluar seperti ini. Kita ambil saja yang paling atas. Kita ambil paling atas, kita buka, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan awal di aplikasi puzzle maker. Kemudian kita pilih crisscross yang di nomor 2 ya. Crisscross puzzle. Setelah kita klik crisscross puzzle tadi akan muncul tampilan seperti ini. Nah, 4 tahap ini yang saya sendiri mencobakannya sampai berulang-ulang. Karena ya kemampuan bahasa Inggris saya pun sedikit, jadi kadang apa ini maksudnya ya, agak meraba-rabanya agak lama. Yang step pertama, enter the title of your crisscross puzzle, berarti nah ini agak mudah ya. Enter the title, berarti masukkan judul gitu kan. Kemudian enter the number squares of puzzle, itu tidak saya rubah. Step 3-nya juga enter the size of squares, tidak saya rubah karena di situ ada keterangan 30 is standard size. Berarti saya pakai aja ukuran standar. Yang paling ribet tadi step 4. Nah, itu step 4 itu enter the word and clues. Berarti masukkan kata dan petunjuk. On each line, enter a word followed by a space. Nah, ini dulu yang saya agak membacanya harus 3 kali. Jadi pada setiap baris, masukkan sebuah kata diikuti dengan spasi. Ya saya dulu saya kasih nomor pertama, kemudian kok udah keluar ya. Saya coba lagi, satu baris terus saya ketik aja, nggak keluar lagi. Saya baca lagi, sampai ketiga kalinya saya baca baru, oh, followed by a space. Nah, itu dia yang perlu digarisbawahi. Berarti setiap kata itu diikuti dengan spasi, baru petunjuk dari kata tersebut. Petunjuk dari kata tersebut perlu saya cobakan juga. Awalnya saya bikin karena nggak boleh ada spasi lagi kali ya. Saya cobakan nggak pakai spasi semuanya, gagal. Kemudian ternyata tetap setelah spasi pertama itu, clues-nya atau petunjuknya itu ditulis seperti biasa, pakai spasi, ada spasinya ya pakai spasi. Kemudian create my puzzle. Di sini saya bikin contohnya bahasa Indonesia.
Kemudian ada kata dan petunjuk. Contohnya seperti ini. Kemudian kita klik create my puzzle. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selesai. Ternyata bikin puzzle itu sangat mudah, cepat dengan menggunakan Puzzle Maker. Setelah tertulis seperti ini, sudah kita tinggal klik kanan, copy, dan paste seperti biasa ke Microsoft Word. Nah, untuk lebih jelasnya, kita sebaiknya praktek langsung begitu ya. Nah, kita cari di Puzzle Maker. Nah, tampilannya sama seperti tadi ya. Kemudian kita klik Welcome to Discovery Education Puzzle Maker. Karena kecil sekali, kemarin sempat saya perkecil, kita perbesar dulu supaya nampak. Nah, oke, kita pilih Criss Cross Word. Criss Cross Puzzle Maker. Nah, muncul tampilan 4 step ini. Nah, kemarin saya bikin bahasa Indonesia misalnya. Misalnya tokoh spasi pemeran dalam cerita. Oke, kemudian enter. Kalau enter berarti nanti akan muncul di nomor berikutnya. Misalnya lagi latar. Spasi, petunjuknya untuk latar itu setting, waktu, tempat, atau keadaan. Oke. Kemudian ada tokoh latar, ini saya masukkan unsur intrinsik cerita ya. Tokoh latar, kemudian amanat misalnya. Amanat itu pesan atau nasihat yang baik. Nah, kemudian ada watak, lupa watak. Misalnya kita letakkan watak ini setelah tokoh. Watak ini karakter tokoh. Nah, misal kita ambil contoh 4 saja. Kita bikin create my puzzle. Dan inilah dia, sudah siap, puzzle siap kita gunakan, siap kita pindahkan ke Microsoft Word. Kita buka Microsoft Word. Oke, kita kembali buka ini tadi, tinggal kita klik kanan, copy image, masuk ke Word, paste. Kemudian ini across mendatar dan down menurun. Kita tinggal blok, ulang lagi bloknya biar merata. Nah, kemudian kita copy dan paste. Kalau nanti takut Anda mengerti, kita ganti saja mendatar. Ini menurun. Kemudian ini mau diubah-ubah juga tulisannya seperti biasa. Kita sudah pandai menggunakan Microsoft Word, sudah cakep insya Allah. Jadi proses berikutnya bisa ditukar-tukar seperti biasa. Nah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf.
Saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Ibu. Ya, Bu, sudah. 15 menit baru ya. Aplikasi apa? Puzzle Maker ini. Puzzle Maker ini enggak ada aplikasinya. Kita kita cari aja searching di Google seperti ini. Ini, sebentar. Saya tutup lagi. Nah, ini. Jadi ini kita pertama kan buka Google terlebih dahulu. Ya, pertama kita buka Google, kemudian kita cari di kolom pencarian itu Puzzle Maker. Nah, Puzzle Maker kemudian kita enter saja, maka akan muncul tampilan seperti ini. Mengisinya nanti kita print dulu. Nah, Anda nanti mengisi seperti biasa. Bisa kita perbanyak. Nah, kalau mau online nanti berarti harus ditambah lagi dengan aplikasi yang lain sepertinya. Pakai HP sih bisa-bisa saja. Cuman nanti ketika memindahkan berarti kan tetap harus pakai laptop gitu ya, Bu. Jadi, apanya, kita misalnya merancang pakai HP, kemudian nanti kan keluar tuh hasilnya yang, kotak-kotak tadi. Kita simpan dulu. Setelah kita simpan, nanti ketika kita sempat membuka laptop, kita pindahkan dari HP ke laptop, gitu. Iya, pengaturannya sudah ada di dalam, Puzzle Maker ini. Jadi ini saya pakai standar aja, enggak saya rubah-rubah, yang ini. Enter the number of squares ini, jumlah kotak yang mendatar dan menurun. Nah, kemudian enter size, berarti ukuran kotak di dalam ini. Ya. Untuk membuat pertanyaannya, kita masukkan di step 4 ini. Biasanya, ya kalau biasanya saya merancang dulu di Word, sebentar. Di Word ini saya rancang ya ini misalnya. Saya ketik aja seperti biasa. Nah, ini misalnya, nah, tapi saya mengikuti aturan penulisan di Puzzle Maker tadi. Aturan penulisan di Puzzle Maker tadi kan tulis kata yang akan dimasukkan sebagai jawaban, kemudian spasi, kemudian clue atau petunjuk. Jadi di sini saya tulis tokoh spasi pemeran dalam cerita. Kemudian enter watak spasi karakter tokoh. Nah, kalau sudah ya. Ah, bisa. Maksudnya enggak, ini kan bagian pengetahuannya. Misalnya mau dibuat jawabannya itu Tony misalnya. Tony itu siapa? Tony itu tokoh dalam cerita di atas misalnya. Kemudian tulis aja di sini Tony, misalnya Tony, Tony spasi tokoh utama cerita yang didengar atau yang dibaca atau dalam cerita di atas gitu. Tokoh utama cerita di atas. Kemudian iya, halo, terdengar Ibu? Nah,
Kemudian misalnya wataknya mau dibikin pemarah gitu kan, pemarah yang kita tulis di awal, kemudian spasi, watak tokoh Tony. Nah, kemudian, apalagi mau kita bikin misalnya latarnya ada di sekolah misalnya, maka sekolah yang kita, tulis pertama, sekolah, spasi, nah sebentar, latar, cerita, di atas. Jadi kalau ini berarti nanti ada cerita yang di ini kan ya. Setelah saya rancang seperti ini, saya copy saja biasa, kemudian saya masukkan ke step 4 tadi. Paste di step 4. Jadi ada 3 nomor kan. Ini apa nih misalnya pertanyaan berdasarkan teks misalnya. Misal, kemudian kita create my puzzle. Maka dia yang akan menyusunkan bagaimana siapa yang menurun, siapa yang mendatar itu. Iya, bisa untuk semua mata pelajaran. Ya, ya, ya boleh Bu. Ya, ya sama-sama. Mungkin belum. Kalau gitu saya akhiri, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.